agar rumah kita tidak bermasalah, tidak ada pengaruh-pengaruh syaitan di dalamnya, adalah membersihkan rumah kita dari suara iblis. Membersihkan rumah kita dari sautu iblis, suara iblis. Apa itu suara iblis? Suara iblis disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Dan palingkanlah manusia dengan suaramu. Dan palingkanlah manusia yang bisa engkau ganggu dengan suaramu. Ketika iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga, dia mendapatkan izin dari Allah untuk mengganggu umat manusia dengan suaranya. Apa yang dimaksud dengan sautu iblis? Apa yang dimaksud dengan suara iblis? Seorang ulama tabi'in, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, namanya Mujahid. Mujahid ini luar biasa. Beliau mengatakan, aradtul Quran ala Ibni Abbas salasina marrah. Aku telah membaca Al-Quran di hadapan Abdullah ibn Abbas 30 kali. Talaqi, membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas 30 kali. Yani 30 kali khotam Al-Quran. Membacanya di hadapan Abdullah ibn Abbas. Fama marartu bi ayah, tidak ada satu ayat pun yang aku lalui illa wasa'altu an tafsiriha, kecuali aku tanyakan kepada Ibnu Abbas tentang tafsir daripada ayat tersebut. Sehingga beliau dipandang sebagai salah seorang ulama yang menguasai tafsir Al-Quran, karena beliau mengambil tafsir Al-Quran dari Ibnu Abbas yang telah mendapatkan gelar dari Nabi SAW sebagai turjumanul Quran, mufassirul Quran. Mujahid mengatakan, sautus syaitan huwal gina. Yang dimaksud dengan suara syaitan itu adalah lagu, nyanyian. Itu suara syaitan, suara iblis. Dan itu pula yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ada dua orang anak perempuan menabuh rebana di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Aisyah, padahal itu adalah hari Id. Langsung kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengingkari Aisyah dengan mengatakan, sautus syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah ada suara syaitan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sehingga nampaknya mereka memahami saat itu dengan baik bahwa yang dimaksud dengan suara syaitan adalah musik, adalah lagu dan musik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul sekelompok manusia dari umatku yang akan menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat-alat musik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul sebagian manusia dari umatku yang akan menghalalkan. Kalimat yang akan menghalalkan artinya berarti hukumnya haram. Kemudian datang orang-orang yang menghalalkannya. Ya, bahkan sungguh aneh binti ajaib. Sekarang ini kadang namanya pengajian di dalam masjid juga diiringi dengan lagu dan musik. Sehingga nyaris saat itu tidak lagi bisa dibedakan antara orang beribadah di masjid dan di gereja. Ya, padahal para ulama rahimahumullahu taala telah menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kedudukan
lagu, nyanyian dan musik di dalam Islam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'ul baqal. Lagu itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air yang dapat menumbuhkan tanaman, yang menumbuhkan sayur mayur. Ya, di sini disebutkan sayur mayur karena sayur mayur dia relatif lebih cepat tumbuh daripada pohon yang lainnya. Lagu itu, kata Ibnu Mas'ud, dapat menumbuhkan kemunafikan. Tapi sangat disayangkan sebagian orang memandang bahwa mendengarkan lagu dan musik itu adalah sebuah kebutuhan. Di mana kita saat ini tidak mendengarkan musik? Ya, kita pergi ke pasar, berbagai macam musik keluar hampir dari seluruh kios yang kita lalui. Ya, kita masuk ke mall apalagi. Ya, kita masuk ke kendaraan juga di sana ada musik, masuk ke rumah ada musik, masuk masjid juga ada musik. Ya, bayangkan sampai kepada tingkatan sebagian masjid saat ini sebelum azan dikumandangkan itu pakai Ummu Kulsum dulu tuh. Yang penting lagunya Arab. Walaupun Ummu Kulsum itu inulnya Arab. Tapi di sebagian masjid di setel itu. Ya. Pernah ada salah seorang Syekh Haisam Sarhan, seorang pengajar di Masjid Nabawi yang pernah memberikan daurah di sini. Beliau sebelum pulang katanya ada pepatah orang Arab. Mereka mengatakan, idza kunta fis safar fa'ti walau bihajar. Apabila Anda pulang dari perjalanan, maka bawalah oleh-oleh walaupun itu berbentuk batu. Maka beliau ingin mencari oleh-oleh. Akhirnya dia bilang, saya mau ke mall atau ke toko, tapi yang tidak ada musiknya. Saya bilang, Syekh, tidak ada. Ya, tidak ada toko yang tanpa musik. Kita mau pergi ke mall, pertama kita bawa ke mall, ya musik semua di sini katanya. Tapi bisa bilang kita tidak ada mall. Dia bilang, la haula wala quwata illa billah, coba cari yang lain. Kita pergi ke toko-toko besar, semuanya, ya semuanya ada musiknya. Pergi ke minimarket, jarang di situ kita lihat orang. Akhirnya katanya, antum bisa pergi itu, temui manajernya atau siapa agar supaya musiknya dimatikan dulu selama kita ada di dalamnya. Ya. Sampai kepada tingkatan seperti itu. Ya, sampai ketika masuk pesawat ya bagaimana kita menutup juga. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan istima'ul aghani fusqun. Mendengarkan lagu itu adalah bagian dari kefasikan. Al-Imam Malik Ibn Anas ketika beliau ditanya tentang ghina atau tentang lagu-lagu dan nyanyian, beliau mengatakan innama yaf'aluhul fussaq. Lagu-lagu dan nyanyian itu hanyalah dilantunkan oleh orang-orang yang fasik. Ya, hanya dilantunkan oleh orang-orang yang fasik. Dari sinilah kemudian seorang muslim memahami bahwa lagu-lagu dan musik itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam Al-Quran dinamakan dengan sautus syaitan. Lagu syaitan. Atau suara syaitan. Ibnu Abbas beliau ditanya suatu ketika, wahai Ibnu Abbas, bagaimana hukum mendengarkan lagu-lagu yang biasa dikumandangkan oleh para penggembala itu? Ini para penggembala apabila di padang rumput sambil menunggu ternaknya terkadang dia bernyanyi, aku ini si penggembala sapi. Ya. Apa hukumnya? Ibnu Abbas mengatakan, kira-kira nanti di hari kemudian, ya di padang mahsyar ketika amal kita dihisab,
lagu-lagu yang diucapkan itu akan dikumpulkan bersama dengan kalimatut thayyibah, dengan bacaan Al-Quran, dengan wirid dan zikir, atau akan dikumpulkan dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat? Sang penanya kemudian mengatakan pasti akan dikumpulkan bersama dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ibnu Abbas kemudian beliau menjawab, kalau demikian sifat orang yang beriman itu adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sifat orang-orang yang beriman itu adalah berpaling dari lagwun. Mirip memang lagu dengan lagwun. Lagwun artinya ya perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat.